Selama kita masih berada di dunia ini, tentu kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah. Masalah-masalah datang silih berganti. Hal tersebutlah yang saya rasakan ketika saya masuk ke jenjang perkuliahan. Di semester 5 perkuliahan saya mengalami masalah keuangan dalam keluarga, membuat saya kesulitan untuk membayar uang kuliah. Di saat situasi tersebut saya berpikir bahwa ini merupakan akhir dari perkuliahan saya dan saya tidak bisa lagi kuliah seperti teman-teman saya yang lain. Saya hanya bisa pasrah dan berdoa serahkan semuanya ini ke Tuhan. Ketika saya merasa putus asa, ada banyak pertolongan dari orang-orang sekitar yang datang untuk membantu saya keluar dari masalah ini. Dari sini saya melihat bagaimana Allah hadir dalam hidup saya. Saya merasa jika semua hal yang terjadi ini tidak bisa saya lalui tanpa campur tangan dari Allah yang transenden itu. Hal ini membuat saya semakin bersyukur dan meyakini bahwa Allah berdaulat di setiap hidup kita. Dengan kemahakuasaannya, Ia mampu menolong setiap kita dalam setiap pergumulan jika kita melibatkannya tanpa membatasi beragam karyanya di dalam hidup kita. Lalu, bagaimana dengan respon kita sebagai manusia ciptaannya yang terus menikmati karya Allah? Sebagai respon kita yang diciptakan Allah, seturut dengan segambarnya, tentu perlu kita memfungsikan maksud dan tujuan kita diciptakan, yakni dalam hal menjaga dan memelihara alam ciptaannya. Salatiga merupakan salah satu contoh kota di Jawa Tengah yang dibandingkan dengan kota-kota lain di sekitarnya sangat jauh berbeda keadaannya. Misalnya kota Semarang yang memiliki suhu yang cukup panas dari kota Salatiga. Siapa penyebabnya? Ya, siapa lagi kalau bukan kita manusia yang menyalahgunakan kehendak bebas yang diberikan Allah. Polusi terjadi di mana-mana, hutan kehilangan pepohonan, longsor dan banjir membawa banyak air mata. Ya, peristiwa ini menyadarkan kita untuk perlu kembali dengan tujuan awal kita diciptakan. Sebagai contoh, kita melihat kota Salatiga yang masih terpelihara alamnya. Kota Salatiga menggambarkan bagaimana seharusnya manusia memelihara dan mengelola ekosistem yang ada untuk terus terjaga. Hal ini jugalah yang Allah inginkan untuk kita lakukan, tidak hanya sekedar melestarikan alam, tetapi kita juga perlu hidup sesuai dengan kehendak Allah dengan menjauhi segala kejahatan, seperti kayak karya Allah dalam Yesus Kristus sebagai manusia yang sejati. Doktrin Kristus, relasi antara the God and the Logos adalah relasi yang sempurna dan bersifat kekal. Ketika manusia memandang Allah dan melibatkan Allah dalam suatu relasi, maka Allah akan memberkati relasi tersebut. Sama halnya dalam sebuah pendidikan, dosen harus bisa membina relasi yang baik dengan mahasiswanya. Banyak hal yang bisa digunakan untuk membangun relasi yang baik. Contohnya, dosen dan mahasiswa saling menghargai dan menghormati setiap keputusan, saling mengasihi dengan kasih yang tulus, serta dosen memandang dan memperlakukan mahasiswa sebagai image of God. Relasi yang baik ini akan mempengaruhi masa pertumbuhan dan masa belajar setiap mahasiswanya. Mahasiswa yang memiliki relasi baik dengan dosen akan memiliki semangat belajar tinggi dan lebih memperhatikan dosen dalam proses belajar. Dosen juga akan lebih sabar dan ulet dalam hal mengajar dalam perkuliahan. Dalam hidup ini tentu kita semua pasti punya yang namanya pengalaman. Melalui pengalaman inilah kita dapat memahami setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk memahami bagian-bagian dari karya Allah. Selama hidup sebagai mahasiswa di tanah rantau, tentunya ada banyak sekali rangkaian peristiwa yang saya alami. Salah satunya yang paling berkesan yaitu di tahun 2023 ini. Tepatnya di tanggal 9 bulan April kemarin. Yang mana saya mengalami kecelakaan motor bersama teman saya ketika hendak mengantarnya ke gereja. Peristiwa tersebut membuat saya merasa heran karena selama 2 tahun di tanah rantau, baru kali ini saya mengalami kecelakaan di jalan yang sepi pula. Kami mengalami luka yang cukup parah akibat terkena goresan aspal. Melihat kejadian ini, saya merasa bahwa ini merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk menyadarkan saya, agar saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya yakin bahwa Roh Kuduslah yang memampukan saya, sehingga saya sadar dan menyesali perbuatan saya yang sudah ngebut-ngebutan. Tidak hanya itu, motor yang kami pakai juga adalah motor rental, dan tentu harus mengganti rugi. Sebenarnya bisa saja saya mengembalikan motor tersebut tanpa harus memberitahu pemilik rental, tetapi setelah cukup lama mempertimbangkan, akhirnya saya pun berkata jujur kepada pemilik rental.
Saat itu saya merasa bahwa ada dorongan dalam hati saya untuk berkata demikian. Dan setelah berkata jujur, hati saya awalnya yang penuh dengan kepanikan mulai terasa lega. Dari sini saya melihat jika Roh Kuduslah yang mengarahkan saya untuk berbuat demikian. Meskipun ada harga yang harus saya bayar atas kerusakan tersebut, saya tidak lagi dihantui dengan rasa bersalah. Allah di dalam Roh Kudus ingin memurnikan hati kita agar terus berrelasi dengan baik antar sesama kita. Kemurnian diri yang dituntun oleh Roh Kudus kini mulai lekang dari gereja, tidak seperti Maria. Juni 2022, masyarakat Kabupaten Alor digemparkan dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah seorang vikaris di Gemit Nailang, Kabupaten Alor. Dari tanah rantau, sebagai anak asli daerah Alor, saya mendengar bahwa korban dari kasus ini adalah 12 anak dan remaja di jemaat tersebut. Kasus ini mengajak kita semua untuk berefleksi, di manakah gereja? Bukankah gereja harus menjaga kemurnian dirinya sama seperti Maria yang hagios? Gereja tidak lagi terpaut pada kebenaran. Gereja tidak lagi mengandung dan melahirkan benih Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Kita gereja yang menyebut diri sebagai orang-orang yang telah diselamatkan justru mempermainkan keselamatan itu. Apakah keselamatan hanya melulu bicara soal nanti atau juga kini dan di sini di mana kita harus mewujudkan kerajaan Allah? Mari kita belajar tentang doktrin keselamatan. Saya menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa keselamatan hanya didapat melalui iman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada tahun 2021, pada masa marak-maraknya COVID-19, saya dan adik saya dinyatakan terpapar virus COVID tersebut. Pada saat itu juga kita diisolasi ke tempat yang jauh dari keluarga. Di tempat isolasi sempat marah kepada Tuhan dan bertanya kenapa kita yang harus mengalami kejadian tersebut. Tetapi melalui kejadian tersebut, kita menyadari bahwa ada sesuatu hal yang baik yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita. Yaitu melalui kejadian tersebut, keluarga kita semakin dekat dengan kita. Hampir setiap malam keluarga membangun komunikasi yang baik dengan kita. Berdoa bersama dan menjalin hubungan yang sangat baik, lebih baik dari yang pada sebelumnya. Melalui kejadian ini, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus, datang ke dunia untuk memperdamaikan relasi antara manusia dengan Allah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan gereja? Apakah gereja sudah melakukan teladan seperti ini? Dalam menjalankan tugas sebagai mahasiswa PPL di GKJ Salatiga Timur, saya melihat bahwa pelayanan yang dilakukan oleh GKJ Salatiga Timur adalah pelayanan yang memberdayakan. Di GKJ Salatiga Timur ada yang dikenal dengan pelayanan kasih. Program pelayanan ini ditujukan untuk memberdayakan dan mensejahterakan warga jemaat GKJ Salatiga Timur. Program ini terdiri dari dua. Yang pertama, beasiswa diberikan kepada para pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Beasiswa ini diberikan di minggu kedua setiap bulan. Yang kedua itu ada rawatan. Rawatan ini diberikan khusus bagi para jompo yang dilaksanakan di masing-masing wilayah. Rawatan ini berupa beras dan uang. Pelayanan yang dilakukan oleh GKJ Salatiga Timur membuktikan bahwa GKJ Salatiga Timur telah merepresentasikan gereja sebagai organisme dan institusi. GKJ Salatiga Timur sebagai organisme mewujudkan persekutuan yang saling memperlengkapi antara satu dengan yang lain atau menjadi super sistem bagi sesamanya yang diwujudkan melalui institusi GKJ Salatiga Timur, yaitu program pelayanan kasih. Dari sini saya melihat bahwa di dalam gereja ada pengharapan sebagai perwujudan kerajaan Allah di masa kini. Berbicara tentang pengharapan, tentunya semua orang punya pengharapan, baik pengharapan sekarang maupun pengharapan akan masa depan yang mereka alami. Ketika saya berkuliah di UKSW, saya berharap bahwa saya dan keluarga saya dilindungi oleh Tuhan. Tetapi belum setahun saya berkuliah, saya kehilangan sosok ayah dalam hidup saya. Dari kejadian tersebut, saya mulai putus asa, saya hancur,
Saya sampai tidak lagi mau berkuliah karena saya memikirkan banyak hal. Saya ragu akan kuasa Tuhan, saya cemas akan masa depan saya. Tetapi melalui kematian itu banyak hal yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Bahwa jika saya melakukannya dengan penuh harapan, bahwa jika saya melakukannya dengan sepenuh hati, Tuhan akan membimbing saya. Walaupun saya tidak tahu cara kerja Tuhan, tapi bukan berarti saya terus berharap dan tidak melakukan segala sesuatu. Saya harus punya tujuan, saya harus punya misi. Apa yang saya lakukan sekarang boleh menjadi pedoman bagi kehidupan saya di masa depan. Bahwa setiap kematian pasti ada kebangkitan. Dan ketika kita sebagai manusia kehilangan, seharusnya kita berjaga-jaga tentang kapan saat itu akan tiba bagi kita. Maka mulai sekarang saya yakin dan percaya bahwa apapun yang saya lakukan, saya harus benar-benar menyandarkan diri kepada Tuhan yang adalah keselamatan itu.